Karena kita pernah di bawah, gimana awalnya kita cari barang susah, terus ditipu sama rekan. Sampai sekarang belum clear, Mas. Itu kurang lebih kita ambil durian montong 136 kilo, yang zong itu hampir 1 kintal, 100 kilo itu pernah. Nah, kita telepon dengan 3 line ya, saya, si penipu, sama CS abal-abal itu tadi. Oke Pak, kita pandu untuk pengecekan secara manual di sini. Bapak bisa merapat ke ATM dulu. Kita ke ATM, dipandulah kita, ditelepon, dipandu untuk cek saldo saat itu. Berapa Pak nominal saldonya? Sekian juta. Namun karena orang-orang Klungkung atau SDM di Klungkung masih belum tahu tentang top working, ketika kita mencoba memotong pohon durian besar di sana, kita sambung, kita dikata-katain orang gila. Yang saya pegang dari dulu, Mas, itu salah satu hadis ya, innamal amalu biniat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Sama halnya itu tadi, goals itu tadi, kan kita udah punya niat untuk ke arah sana. Jadi perkara niat itu yang paling utama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Mas Rizky ya, Ahmad Rizky Ardiansah selaku owner dari Rumah Durian Jember. Dari kecil kita sendiri sekolah di MI ya, MI Madrasah Ibtidaiyah ya. Setelah itu lanjut di MTS ya, Madrasah Sanawiyah. Lanjut ke SMK. Saya SMK Negeri 2 Jember. Jurusannya Teknik Gambar Bangunan. Jadi basicnya arsitek, Mas. Nah, setelah itu lulus lanjut lagi ke Universitas Negeri Malang. Kita ambil teknik sipil di sana. Jadi basicnya saya orang teknik ya. Seperti itu, Mas. Beberapa kali, Mas, memang kita kan fokus di medsos ya. Jadi medsos kita cukup ramai, alhamdulillah, dengan izin Allah. Nah, orang-orang itu tanya, Mas Rizky ini kok begitu cakap menyampaikan tentang pertanian dan juga perkebunan ya. Mas Rizky lulusan pertanian mana? Nah, ya saya jawab apa adanya. Saya teknik sipil, Ibu, Bapak. Loh, teknik sipil tapi kok begitu paham dengan pertanian dan juga perkebunan. Ya, terus saya jawab ya alhamdulillah dengan era saat ini ya, medsos kan sudah sangat berpengaruh besar kan. Ada YouTube, Instagram, terus TikTok dan juga Facebook. Nah, dari sana kita belajar autodidak, Mas. Autodidak mulai dari dunia pertaniannya dan juga mengolah medsos seperti itu. 2015 kita lulus dari Universitas Negeri Malang. Nah, setelah itu langsung sebelum wisuda kita sudah deal perjanjian atau MOU kerja dengan Indra Karya, PT Indra Karya Persero ya, BUMN outsourcing saat itu. Kita kontrak saat itu bergerak di bidang perencanaan atau konsultan bidang bendungan. Jadi basic saya teknik sipil, saat itu masih nyambung. Jadi kerja di bidang merencanakan bendungan. Saat itu kita ada proyek di Makassar, lebih tepatnya di Sulawesi, di Sopeng, ya di Sopeng, Kabupaten Sopeng. Setelah itu kontrak kedua itu di NTT, di Kupang, di Kabupaten Kupangnya atau Sowe ya, saya agak lupa. Dua-duanya perencanaan bendungan, feasibility study atau studi kelayakan sebelum bendungan itu dikerjakan. Itu, Mas. Setelahnya ada program baru namanya pendamping desa. Nah, ada program pendamping desa, kita coba daftar. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diterima dan penempatan saat itu di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan kuota pendamping desa teknik infrastruktur.
Masih nyambung juga, masih nyambung. Sampai jalan saat ini. Jadi antara 2017 akhir sampai berjalan sekarang saya masih pendamping desa. Ketika kuliah dulu cita-cita pengen stay di Malang, Mas. Wih, Malang itu kotanya dingin, ya suasana untuk belajar enak, terus keramaiannya juga oke, ya tempat wisata dan lain-lain banyak sekali. Terus cita-cita gini, wih saya harus stay di Malang nih, harus tinggal di Malang ini, nanti berkeluarga, punya anak istilahnya, sekolah anak di sini, intinya di Malang, tinggal di Malang. Cita-cita saat itu seperti itu. Karena mikirnya kalau saya kembali ke desa saat itu, saya akan kehilangan atau nggak update semuanya. Nah, tapi bismillah nasib berkata lain. Nah, ada lowongan pendamping desa itu tadi ya, untuk penempatannya di Jember. Wah, ini peluang untuk kita balik lagi ke kampung halaman. Setelah pikir-pikir lagi, worth it nggak sih kalau saya balik ke Jember? Nah, saat itu di Malang kan juga ngejarnya kan taklimnya, kajiannya di sana. Di sana kajiannya cukup banyak, sampai akhirnya kalau saya pindah ke Jember nanti kajiannya di mana? Nah, itu tidak tahu sampai akhirnya ternyata baca-baca literasi, referensi, ternyata Jember itu juga tempatnya kajian. Ternyata banyak sekali di sini ada masjid-masjid yang banyak aktif tentang pengajian. Bahkan beberapa asatidz di sini sampai diundang di kabupaten-kabupaten atau kota-kota besar lain untuk melakukan kajian di sana, dakwah di sana. Ternyata beliau orang Jember. Nah, jadi menambah semangat kita untuk kembali ke Jember saat itu, Mas. Seperti itu. Belum pindah juga kita mengalami fase terendah, Mas. Fase terendah saat itu kita mengalami penipuan, kena tipu, Mas. Jadi kena gendam. Jadi kita membantu ibu kos, ada orang sana itu untuk rumahnya mau dikontrakkan. Saat itu kita bantu memasarkannya di OLX, kita coba pasarkan, ada tercantum nomor kita, tiba-tiba ada nomor WA ke kita, hubungi kita. Mas, saya sudah cocok sama rumahnya, kirim nomor rekeningnya sampean. Nah, itu sudah nggak sadar saya. Sudah nggak sadar, akhirnya kita kirim nomor rekening, versinya beliau sudah transfer, cek manual di ATM, dicek, belum ada, Pak, belum tertransfer. Loh, saya cek dulu ya, Mas, kayak hubungi CS. Nah, kata beliau, sedang trouble ini. Nah, akhirnya dihubungkanlah dengan CS abal-abalnya itu. Nah, kita telepon dengan 3 line ya, saya, si penipu, sama CS abal-abal itu tadi. Oke, Pak, kita pandu untuk pengecekan secara manual di sini. Bapak bisa merapat ke ATM dulu. Kita ke ATM, dipandulah kita, ditelepon, dipandu untuk cek saldo saat itu. Berapa, Pak, nominal saldonya? Sekian juta. Nah, oke, Pak, kita pandu, arahkan ke ini. Jadi kita digiring seolah-olah itu sedang melakukan pengecekan secara manual. Namanya digendam ya, kita nggak ingat apa-apa. Akhirnya ikut saja, sampai akhirnya di momen setelah cek saldo, beliaunya ngarah ke transfer saat itu kayaknya. Ini, Pak, kode uniknya. Jadi misal saldo kita saat itu 10 juta, kode uniknya itu angka-angka mendekati 10 juta. Tapi kita diarahkan biar nggak sadar. Diarahkan misal 9 juta ya nominalnya. 9, 8, 7, sekian. Jadi mendekati mepet 10 juta. Langsung transfer, sudah Pak, transfer. Langsung dikirim transfer. Nah, itulah transfer akhirnya. Dan kita tidak boleh mengecek saldo. Pak, ini karena masih dipandu secara manual, tolong ATM-nya jenengan jangan dimasukkan untuk cek saldo, karena nanti bisa ketelen. Nah, setelah itu beliau konfirmasi, mohon maaf Pak, ternyata masih trouble. Bapak punya tabungan lain. Nah, itu, punya tabungan lain. Akhirnya kita kasihkan tabungan lain, karena masih belum sadar. Kejadian gitu lagi. Bapak masih punya cadangan tabungan lain? Nggak ada. Atau mungkin bisa pinjam ke temennya. Pinjamlah ke teman. Saat itu
ke temen itu ada 3. Sampai akhirnya sama trouble. Untungnya ya biidznillah saat itu nggak sampai saya pinjem ke leader saya. Jadi nominal kerugian saya saat itu kena tipu itu kurang lebih 30 juta. Teman saya itu kebetulan di saldonya itu mau bayar kontrakan. Mau ya lumayan lah simpenannya beliau. Sampai akhirnya teman saya bilang gini, "Riz, mohon maaf ya. Kira-kira ini bukan penipuan ta? Kok dari tadi gini-gini? Coba deh. Mohon maaf sebelumnya, coba deh kamu cek dulu." Langsung dari situ saya baru sadar. Datanglah saya ke bank untuk mutasi rekening sama untuk cetak rekening koran. Karena saya nggak berani cek saldo lewat ATM karena masih terngiang-ngiang nanti ATM-nya ketelan. Dan ternyata benar, saldo saya terkuras habis. Dan otomatis punya ATM punya teman-teman saya terkuras juga. Langsung saat itu lemesnya luar biasa, merasa bersalah. Akhirnya langsung pulang ke kantor, cek uangmu berapa yang kesedot. Saat itu totalan kurang lebih dengan uang saya ada hampir 30 juta. Akhirnya di total alhamdulillah dengan izin Allah ketambahan bantuan dari di kantor itu kita dapat 2 kontrak. Akhirnya bisa nambah-nambah lah. Awalnya range 2 tahun jadi 1,5 tahun. Nah, mepet-mepet sampai akhirnya saya pindah ke Jember pun itu masih punya tanggungan di Malang. Mungkin itu cara Allah ya, cara Allah untuk mengingatkan kita kalau kita itu diingatkan jangan terlalu fokus pada materi saja. Karena yang dikejar aktivitas kantor ya, kita masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Dan itu terus merasa di fase jenuh saat itu. Mungkin itu langsung sama Allah diingatkan, nominal 30 juta hilang. Iki loh sih yang kamu kejar hari-hari. Selama kamu kerja di Malang, ingin mengumpulkan nominal segitu banyaknya, tapi Allah itu dengan mudah mencabut rezeki itu. Jadi perkara duniawi itu mudah sekali Allah untuk cabut. Padahal kita di dunia kan bukan hanya perkara dunia saja yang kita kejar. Kalau akhirat kita tidak kejar juga, padahal kalau kita mengutamakan akhirat, dunia akan mengejar juga. Nah itu titik terendah yang mana kita diingatkan sama Allah. Ayo rubah diri, perbaiki diri untuk perbaiki masa depan dengan fokus untuk memperbaiki ibadah itu, Mas. Rumah durian itu embrionya biidznillah tanpa diduga, Mas. Karena saya basic sama sekali bukan orang pertanian, bukan orang yang tahu tentang durian. Cuma saya ada kesukaan durian, hobi makan durian ya, hanya sebatas suka durian. Namun bukan orang yang ahli di bidang durian saat itu. Nah, awalnya saat itu orang tua saya sedang ada pekerjaan bangunan di daerah Klungkung, Sukorambi. Itu pekerjaan dam. Ada salah satu pekerja daerah sana itu yang akhirnya kenal dengan saya. Awalnya pun bukan mengarah di bidang durian. Saya ingin cari lahan untuk ditanami kayu balsa atau kayu sejenis sengon. Sewa lahan untuk ditanami itu. Harapannya 3-5 tahun ke depan bisa panen itu. Bismillah ada orang menawarkan lahannya. Beliau menawarkan, Mas Rizky nggak pengen nyewa ini. Ditawarkan berapa Pak nominalnya memang. Tapi beliau cerita kondisi saat ini, Mas, lahan ini sedang digaden. Ya, jadi di daerah utara itu akadnya banyak-banyaknya gaden. Gaden itu seperti apa? Jadi utang piutang, ya. Kebunnya itu dijadikan manfaat pakai. Selama fase kamu belum bisa menyaur hutangmu, jadi kebun itu dimanfaatkan oleh si penghutang. Nah, itu zalim sekali. Dan kebun itu kondisinya 10 tahun belum bisa lepas dari utang piutang itu. Nah, saya masuk ditawarkan untuk men-take over utang piutang itu, gaden itu. Nah, niat saya juga ingin membantu melepaskan orang dari akad zalim itu, dan juga
Belum ada cita-cita jualan durian, belum ada. Ingin membantu saja saat itu masih. Sama nanti kalau umpamanya panen ya saya jual duriannya secara ke orang pengepul kayak gitu. Belum ada planning buat rumah durian Jember, belum ada saat itu. Akhirnya deal dengan akad 10 tahun. Mulailah saat itu memperdalam ilmu tentang pertanian durian. Cari-cari konten gimana caranya merawat durian, mupuk durian, saya jadikan konten. Tapi itu masih belum embrio. Saat itu kurang lebih 14 pohon durian lokal. 14 pohon durian lokal. Setelahnya pekerja saya itu tadi, Pak Ihsan, itu menawarkan, Mas Rizky nggak pengen jual durian? Ini ada teman saya sedang panen. Kalau Mas Rizky pengen kulak, nanti saya bilangkan. Akhirnya nyoba kulak durian lokal 20 biji dan juga 1 buah durian montong. Bawanya itu pakai motor Vario ya. Motor Vario sama tobosnya, keranjangnya itu pinjem punya Pak Ihsan. Nah, berangkatlah saya ke CFD, Car Free Day. Ingat saya lesehan di depannya gereja dekat Polres itu. Saya nggak bawa pisau Mas saat itu. Nah, kenapa nggak bawa pisau itu juga ada sebabnya. Pak Ihsan bilang, Mas Rizky kok nggak bawa pisau? Saya jawab, kalau saya bawa pisau, nanti saya disuruh ngupas duriannya. Sedangkan saya tidak bisa ngupas durian. Jadi itu awal mula embrio. Alhamdulillah dengan izin Allah, duriannya nggak banyak yang beli. Nggak banyak yang beli, cuma laku 4 atau berapa itu. Montongnya pecah. Jadi durian itu kan nggak bisa tahan lama Mas. Sedangkan montong itu kulaan kita yang paling mahal saat itu. Pecah Mas, crack. Kok bisa? Karena durian kalau lama-lama itu dia retak Mas. Retak, makanya durian nggak bisa tahan lama. Nah, retak, muter otak lagi. Gimana caranya ini? Akhirnya kita mika, kita jual mikan. Dibuka ya dikupas mikan. Alhamdulillah 2-3 hari, alhamdulillah laku semua Mas. Kok menarik ya kayaknya? Menarik. Pekan depannya juara lagi Mas. Sama kayak gitu. Dan saat itu ada pembeli rumahnya Balung. Cukup jauh ya dari sini, mungkin perjalanan 1 jam. Karena memang kita targetnya itu barang habis, nggak ada ongkir kita antar Mas. Naik motor Mas. Jadi memang perjuangannya seperti itu dulu Mas. Karena kita masih belum punya customer. Nah, dan kalaupun ada customer saat itu, circle kita saja. Dan ini nggak baik. Bisa jadi mereka beli karena kasihan dengan kita. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah yang kulaan kedua habis juga. Nah di kulaan ketiga itu saya sudah punya cita-cita. Wah ini kayaknya nggak bisa ini kalau kita gini terus. Mulailah membuat brand. Nah, buat brand itu embrionya Rumah Durian Jember. Kenapa Mas namanya Rumah Durian? Kenapa kok Rumah Durian? Karena di Jember ini sepertinya masih belum ada ya. Orang yang jualan fokus di bidang durian saja yang ngambil positioning di arah durian. Untuk Jember Kota lebih tepatnya, rata-rata teman-teman penjual durian masih cara jual konvensional, ngemper di pinggir jalan, terus ya penjual durian di pinggir jalan lah seperti itu. Nah saya mencoba membranding saat itu gimana caranya durian ini bisa naik kelas, scale up. Gimana? Nanti kita bisa menjelaskan durian jenis ini itu keunggulannya seperti apa, ini seperti apa, dan bergaransi. Karena cerita-cerita tentang durian itu banyak sekali orang beli durian seperti beli kucing di dalam karung. Beli durian dimakan di tempat enak, dibawa pulang, hambar semua. Jadi belum waktunya masak, dia dipetik. Kalau metiknya tua, dia bisa terperform. Tapi namun kalau petikannya dia terlalu muda, ya itu tadi, mangkal, hambar, busuk. Nah itu yang terjadi pada kasus-kasus durian yang seperti itu tadi. Dari situ kita mencoba mempositioningkan diri kita ya, spesialis durian premium dan store durian premium yang ada di Kabupaten Jember. Durian yang mendekati masak itu ditali ya, dikasih rafia, terus digantungkan di dahan. Jadi ketika jatuh dia menggelantung.
Kalau dia langsung jatuh ke bawah, dia pecah biasanya, Mas. Pecah. Nah, yang seperti itu, yang biasanya yang bagus top perform. Durian masak pohon, kadang orang menyebutnya seperti itu. Lah umumnya, kalau umpamanya dengan skala besar panen, itu petikan. Nah, dipetik itu kadang belum siap konsumsi pun dipetik, masih terlalu muda dipetik. Itulah yang terjadi ketika kita beli durian di pinggir jalan, banyak yang hambar, busuk karena itu. Karena kurang tua, belum saatnya dipanen gitu. Jadi kalau berkebun durian itu kita yang pertama kalau skala kecil saja ya, siapkan lahan. Lahan itu yang paling bagus sinar matahari, dengan kondisi sinar matahari itu 50-60% sinar mataharinya. Yang kedua air. Nah, ini yang paling penting. Jangan tanam durian kalau kita tidak punya air. Nah, artinya kalau umpamanya kita tidak ada air, apalagi durian itu baru tanam, otomatis pohon akan cepat layu. Dan yang ketiga, keamanan, Mas. Kalau skala besar, keamanan ini penting. Karena kalau umpamanya kita sudah mendekati panen, yang manen nanti orang lain, Mas. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau umpamanya kita tanam yang durian premium, itu lebih baik kita nge-hire atau membayar orang untuk mengamankan, untuk menjaga. Karena untuk nominalnya lumayan, Mas. Satu pohon durian musangking itu usia 5 tahun bisa menghasilkan buah kurang lebih 50-60 buah. Dan hasil fee-nya atau cost-nya itu nominal 15 juta satu pohon, Mas. Karena durian musangking itu dia per kilo. Ini durian lokal ya. Nah, misal ini anggap ini musangking ya. Itu satu buahnya atau 1 kilonya musangking itu kalau di store kami kita jual 250.000 1 kilo. Jadi kalau misal umumnya musangking beratnya 2 kilo. Jadi satu buah itu 500.000. Musangking itu salah satu durian terbaik saat ini di dunia, Mas. Dia durian introduksi dari Malaysia. Ya, Malaysia itu cukup bagus untuk branding duriannya. Oleh sebab itu Indonesia menjadikan Malaysia dan juga Thailand itu menjadi tolak ukur perdurianan internasional. Ya. Mungkin yang kita tahu durian yang terbaik di Indonesia itu montong. Montong ya. Kalau kita tahu montong itu pitnya, pohon induk tanamannya itu berasal dari Thailand. Jadi montong itu durian dari Thailand. Kalau yang dari Indonesia sendiri kurang banyak, Mas, karena kita stakeholder kita itu kurang apa ya? Untuk legal standingnya durian, registernya itu kita ketinggalan jauh. Jadi harusnya misal ada durian lokal yang enak ya, harusnya kan segera diregister, di branding. Nah itu kita ketinggalan jauh dengan mereka. Thailand, bahkan mereka punya undang-undang tentang perdurianan. Nggak boleh metik durian terlalu muda, karena pangsa pasarnya mereka targetnya ekspor. Itu Malaysia seperti musangking, duri hitam. Bahkan di pangsa pasar Jakarta, musangking itu harganya 400.000 sekilo. Duri hitam 600.000 sekilo. Itu dengan kulit ya. Kalau misal ini berat 2 kilo musangking, kalau di pangsa pasar Jakarta 800.000 satu buah. Duri hitam 600.000 sekilo. Kalau durian itu tahunan ya, jadi semusim sekali biasanya. Jadi per tahun itu ya antara 1 sampai 2 kali lah. 2 kali itu susulan. Jadi nggak habis panen terus masih lanjut berbunga lagi, itu seperti itu biasanya. Seperti saat ini kita sedang mengalami fase buah sela atau buah di luar musim. Nah, puncaknya insya Allah di bulan 11 sama 12 insya Allah. Puncak panen raya ini nanti. Semakin banyak produk, otomatis akan menurunkan harga. Namun, ketika kita bisa membranding dan menjelaskan seberapa unggul durian kita, insya Allah harga akan tetap tidak ada fluktuasi yang terlalu ekstrim lah. Tetap stabil insya Allah. Seperti itu, Mas. Yang pertama kita ada durian itu tadi ya, Mas. Yang kedua kita olahan seperti es krim durian itu, pancake durian, terus juga ada durian dalam mika. Setelah itu kita juga menjual bibit durian, terus jasa top working durian. Top working durian itu mengganti KTP durian, Mas. Nah, jadi ada pohon durian lokal ya. Harga durian lokal kan umumnya nggak begitu mahal kan, Mas. Nah,
Ketika kita memiliki pohon durian lokal itu bisa kita potong, terus kita okulasi dengan atasnya durian premium. Dan itu 2 tahun insya Allah, kalau pohonnya besar, lebih cepat berbuah. 2 tahun sudah berbuah insya Allah. Makanya ketika kita memiliki pohon durian lokal, itu adalah aset. Aset ya. Karena kita ganti KTP-nya sudah berbuah jadi musangking. Kalau saat ini sudah ada mas, kita ada 3 lokasi mas, di Klungkung itu ada 3 lokasi. Namun bukan milik kita sendiri ya mas, sewa, semuanya sewa. Jadi ada lokasi A, B, C. Lokasi A ini yang pertama yang tadi itu, terus yang B ini ada durian montong di dalamnya, lumayan banyak pohonnya. Terus yang lokasi C ini yang kita project besar-besaran melakukan pemotongan, terus kita sambung tadi, kita ganti KTP. Karena akadnya kita sewa 10 tahun. Untuk visinya, saya punya cita-cita besar mas. Kebun saya itu kan berada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Visi besar saya itu ingin menjadikan Klungkung ya, Desa Klungkung dan juga warga sana lebih tepatnya untuk menaikkan nilai jual duriannya. Rata-rata di sana itu kan durian lokal mas. Kita mencoba menyalurkan ilmu kita terkait top working, merubah KTP durian itu. Agar warga sana mendapatkan nilai lebih dari menjual duriannya. Awalnya menjual durian lokal, kita ganti misal musangking. Bisa 10 kali lipat mas harganya. Namun, karena orang-orang Klungkung atau SDM di Klungkung masih belum tahu tentang top working, ketika kita mencoba memotong pohon durian besar di sana kita sambung, kita dikata-katain orang gila. Karena pohon sudah besar, sudah berbuah, kenapa dipotong? Kan mending kita nunggu hasilnya dari buah lokal itu saja. Tapi kan visi kita lain. Visi kita memperbaiki varietas, mengganti jenis durian. Dan 2-3 tahun duriannya sudah berbuah dengan durian dengan nilai jual yang lebih tinggi. Misal durian lokal harga 50.000, musangking per kilo 250.000. Berarti kalau satu buah dia bisa 500.000. Keinginan kita insya Allah itu harapannya itu nanti kita bukan hanya menjual durian secara utuh ya. Jadi kita ada produk turunan lain seperti es kopior durian, degan durian, produk turunan lah intinya. Karena kan di sini masih ada tempat yang bisa kita branding lagi untuk makan di tempatnya. Dan juga kedepannya kita rencana mau buka agrowisata durian mas. Dan juga setelah agrowisata durian kita juga membuka jasa privat ya, konsultasi di bidang durian. Mau berkunjung di kebun silahkan, cara-cara perawatan durian silahkan, seperti itu mas. Jadi produk turunan dari Rumah Durian Jember harapannya seperti itu. Selama ini saya masih one man show mas. Baru-baru ini kita minta bantuan Mas Ilyas sebagai rekan saya di sini. Terus istri sebagai admin ya, mulai terkonsep lah mas. Konten-konten itu sudah, saya hanya fokus di konten sekarang. Karena alhamdulillah dengan izin Allah kontennya juga cukup naik ya. Di Instagram itu sudah tembus 12.000, di TikTok itu tembus 14.000, terus di Facebook itu pengikutnya mau 10.000, terus yang terakhir di YouTube. Di YouTube ini 17.000. Jadi kalau tipsnya sebetulnya ini mas, berani mas. Berani ya? Berani. Dan juga nggak ada yang instan. Mie instan saja, walaupun namanya instan harus dimasak dulu. Kalau kita kena tipu, kita berada di posisi bawah, tetap lanjut. Tidak mudah menyerah mas. Karena fase di bawah itu pasti mas. Nah, di momen fase di bawah itu gimana caranya kita bisa naik lagi untuk scale up ya, sampai akhirnya kita berada di fase istilahnya fase enaknya. Jadi kalau umpamanya mungkin orang melihat, wih ternyata enak ya jualan durian, nggak semuanya enak. Karena kita pernah di bawah, gimana awalnya kita cari barang susah, terus ditipu sama rekan. Ditipu juga? Pernah ditipu. Sampai sekarang belum clear mas. Itu kurang lebih kita ambil durian montong 136 kilo, yang zong itu hampir 1 kintal, 100 kilo itu pernah. Padahal janjinya beliau full garansi dari kita mas. Kita kan manusia itu yang dipegang omongannya kan.
dan zonk sampai sekarang. Jadi ya itu tadi, fase-fase itu sudah dilalui. Nah, sekarang fase gimana caranya kita mencoba scale up sekarang, Mas. Yang saat ini saya rasa sudah bagus, alhamdulillah rumah durian, tapi harapannya ingin lebih tinggi lagi. Tahun kemarin kita sudah kirim-kirim durian ke luar kota, ke Jakarta dan lain sebagainya, skala grosir sudah. Tahun ini mencoba melebarkan sayap lagi, mengirim untuk skala yang lebih besar. Saya baru merintis 2022 bulan Februari. Saya punya target tahun depan ya, atau 2 tahun ke depan saya harus punya store durian yang seperti inilah. Gimana cara untuk merealisasikan goals itu? Berarti kan kita harus punya rincian visi misi. Visi itu goalsnya, misinya untuk melengkapi si visi. Saat itu kita punya misinya itu untuk melengkapi itu, kita fokus awareness, Mas. Jadi targetnya bukan ke arah jualan. Selama fase 1 tahun itu kita fokusnya target untuk memperbanyak followers. Kalaupun kita dapat hasil dari penjualan, kita anggap itu rezeki atau itu bonus. Karena fokus kita orang agar tahu ada rumah durian Jember. Triknya bagaimana? Yaitu tadi konten-konten kita ke arah konten-konten edukasi. Karena sifat dasar manusia, psikis manusia itu defend. Kalau kita produk baru, kita langsung jualan, orang nggak akan tertarik. Jadi fokusnya memperbanyak followers dulu. Followers mulai banyak, pelan-pelan soft selling. Soft sellingnya itu jangan di konten, tapi di story. Jualannya di story, kalau saya dulu. Nah, sampai followers sudah banyak, baru berani jualan di konten. Yang saya pegang dari dulu, Mas, itu salah satu hadis ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Sama halnya itu tadi, goals itu tadi, kan kita udah punya niat untuk ke arah sana. Jadi perkara niat itu yang paling utama.